Video kali Pendapat ini pesulap gua bukan merah ingin terkait membongkar polemik rahasia yang nasab katanya. ada dukun di gerombolan pengikut Kiai Imaduddin bin Sam'un. Oh, ternyata ada gerombolan dukun ya. Ada dukun di gerombolan pengikut Kiai Imaduddin bin Sam'un. Benarkah? Mari kita lihat dulu teman-teman dari pesulap merah ya. Ya, ilmu hitam ataupun ilmu putih pesulap merah. Ya, nah, karena video kali tentang Habib pasti banyak nih komentar-komentarnya. Atau dari kemarin benar juga sekali. udah banyak tuh yang komentar ke gua, Bang Marcel, coba dong bongkar kepalsuan nasab Habib. Bang Marcel, coba dong bahas tentang polemik nasab dan semacamnya. Banyak request-request semacam itu. Ini just for info ya guys ya. Mohon maaf banget, gua harus mengatakan ini bahwa pesulap merah bukan ahli di bidang nasab. Gua pribadi nggak tahu persis, nggak tahu total perihal nasab ini. Gua nggak tahu nama-nama yang disebutkan kayak bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Gue juga nggak tahu kitab apa untuk mengecek bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Totally, gue nggak tahu tuh gimana cara membedakan Habib asli ataupun Habib palsu. Gue totalitas nggak tahu, 100% nggak tahu. Dan itu bukan keahlian gue. Maka dari itu, gue tidak akan pernah membahas segala sesuatu hal yang bukan keahlian gue. Karena di ilmu merah ini, gue punya prinsip. Gue hanya menjelaskan sesuatu hal yang benar-benar gue tahu faktanya, dan gue benar-benar bisa membuktikan hal tersebut. Kayak contohnya, kalau ada orang yang ngaku bisa ngomong sama semut, atau bisa ngomong sama ulet, bisa ngomong sama malaikat dan semacamnya, itu bisa. Kalau dia ngajakin pembuktian, gue ya udah ngobrol nih sama semut, suruh jalan ke kanan semua misalkan, atau suruh jalan ke kiri semua beda arah. Benar juga. Atau suruh ambilin benda A yang ada di depan sana. Betul juga. Pembuktiannya gampang, bisa dilakukan sekarang gitu. Sedangkan untuk nasab Habib ini, gue nggak tahu tuh, kayak ini pernah tertulis di kitab ini, gue juga nggak tahu kitabnya apa dan dibuktikannya kayak gimana. Nggak bisa balik ke masa zaman dulu lagi. Kayak gitu, gue totalitas nggak tahu. Makanya untuk nasab ini, mohon maaf, gue nggak bisa membedakan mana Habib palsu dan mana Habib asli. Dalam Islam sendiri, dari apa yang gue sudah tonton tentang polemik nasab ini, dari Ustadz Adi Hidayat contohnya, beliau menyatakan bahwa sudahi aja. Karena dalam Islam juga sudah ada hukumnya kok. Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan sebuah dalil, kalau ada orang yang bukan Habib namun ngaku-ngaku Habib, maka itu tempatnya pasti di neraka. Tapi kalau ada orang yang ini jelas-jelas Habib, beneran terbukti Habib, tapi tiba-tiba dibilang bukan Habib, nah orang ini masuk ke hukum kufur atau kafir. Nah, maka dari itu bahaya banget tuh. Ketika kita mengatakan orang tersebut bukan Habib, kita harus benar-benar punya bukti dengan jelas dan nyata. Terus kalau orang yang mengaku Habib juga harus punya bukti dan yang jelas dan nyata. Jadi ngaku-ngaku Habib bahaya, mengatakan seorang Habib bukan Habib itu juga berbahaya, terlalu beresiko. Nah, maka dari itu gue sependapat dengan pernyataan Ustadz Adi Hidayat tersebut. Terus juga gue cek ke pendapatnya Buya Yahya, menyatakan juga kayak gitu. Kita sebagai manusia harus hati-hati banget menyatakan seseorang atau menilai seseorang atau menilai nasab seseorang. Ini bukan A, ini bukan keturunan B, bukan keturunan C. Ini berbahaya banget kalau kita salah, karena jatuhnya ke hukum tadi, ke kafir. Terus juga Buya Yahya menjelaskan bahwa kalau memang ada Habib yang melakukan kekufuran kayak mabuk-mabukan, zina, terus main judi dan semacamnya, ya yang kita kritik adalah pribadinya. Jangan kita salahkan Habibnya gitu. Betul banget. Kita kritik total. Terus juga perihal ada pendapat yang menyatakan Habib bodoh itu lebih mulia dari 70 ulama. Nah, itu juga Buya Yahya menjelaskan bahwa perbandingan seperti itu adalah perbandingan yang kontroversial dan seharusnya tidak diucapkan gitu. Karena memang nggak layak dibanding-bandingkan gitu. Itu sama aja membandingkan seperti satu lembar Al-Quran jauh lebih baik daripada satu sholat. Lah, ini nggak bisa dibandingkan kayak gitu. Dua-duanya hal yang baik gitu. Buya Yahya juga menjelaskan Habib bodoh, ya Habibnya kita hormati karena dia keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena dia bodoh, maka kita nggak boleh belajar ilmu dari dia. Nah, sedangkan 70 ulama ini yang jelas udah bukan bodoh. Ulama ini ya kalau memang berdasarkan dalil hadis dan Al-Quran, ya kita boleh belajar dari 70 ulama ini. Jadi dari pendapat Buya Yahya,
ya ketika pribadinya yang salah, ya kita kritik kesalahan tersebut. Jangan Habibnya gitu. Jangan menggeneralisir sesuatu hal yang salah gitu. Kayak contohnya ada wanita yang selingkuh. Ya kita jangan bilang semua wanita selingkuh, ya enggak. Kita kritisi satu orang tersebut. Betul, Ya, betul. jangan mengikuti satu orang tersebut. Ketika Betul ada banget. pria yang KDRT, apakah semua pria KDRT? Enggak. Ya nggak bisa. Ya, Jangan betul, generalisasi satu kesalahan ke semua hal. Betul. Jadi ya yang kita kritisi adalah pribadinya. Kenapa Betul bisa banget. KDRT dan semacamnya. Betul. Maka dari itu, ya ini perlu kehati-hatian banget. Kalau saya pribadi juga ngikut pendapat dari Ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya. Nah, kalau pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, beliau juga menjelaskan nih tentang nasab itu yang paling tahu nasab itu adalah orang tersebut. Betul. Kayak contohnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah pernah dikatakan sama seseorang bahwa beliau bukan keturunan Basalamah. Lah, ini Ustadz Syafiq Riza Basalamah juga menjelaskan lah, yang tahu keturunan-keturunan itu kan Ustadz Syafiq Riza Basalamahnya, bukan orang lain yang di luar sana gitu. Betul Maka banget. dari itu bahaya banget ketika kita menuduh seseorang bukan kelahiran ini, tapi ternyata kita salah. Wah, resikonya gede banget nih. Terus juga Ustadz Khalid Basalamah, beliau juga menjelaskan ya, kalau Habib itu kita percaya aja sama keturunan-keturunan yang sudah dijelaskan, kecuali kita memiliki bukti yang jelas dan nyata bahwa ini bukan keturunan Habib, ini Habib palsu, sedangkan ini Habib asli. Kecuali kita punya fakta dan datanya dengan jelas dan nyata, punya bukti-buktinya, bukan hanya sekedar pendapat opini yang dituliskan di sebuah buku gitu. Betul, Dan juga betul, Ustadz betul. Khalid Basalamah menjelaskan untuk para Habib-Habib ini kan keturunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya mengajarkan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dengan detail dan nyata. Jangan Benar. sampai mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan dalam Islam. Ustadz Khalid Basalamah sekedar menjelaskan atau mengingatkan hal semacam itu aja. Maka dari itu, ya saya pribadi sih ya, karena saya nggak tergabung di organisasi manapun dan tidak mau tergabung di organisasi manapun, karena saya tidak ingin pendapat saya ini tidak netral. Kalau suatu saat ada Habib yang mempraktekkan trik-trik perdukunan, trik-trik kesaktian, memperlihatkan kesaktian-kesaktian dan mengakui itu ilmu asli, gua pasti bongkar. Kayak contohnya yang dilakukan Habib Bahar di video ini. Udah gue bongkar kan? Tapi di video tersebut gue nggak tahu Habib Bahar maksudnya apa nih mempraktekkan teknik atau trik kebal-kebalan seperti itu. Apakah mengedukasi santri-santrinya agar tidak percaya kebal-kebalan semacam itu, atau memberi kepercayaan itu ilmu asli? Nah, tapi gue udah bongkar rahasianya di sini, ya kan? Nah, kalau misalkan ada nih yang nggak setuju dengan Habib, gabung sama dukun. Kayak contohnya gue melihat kan Bang Haji Roma Irama, beliau ini tidak setuju dan meyakini semua Habib itu palsu. Nah, gue melihat lagi videonya Bang Haji Roma Irama, ada nih satu video yang jalan berbarengan sama salah satu dukun yang dulu getol banget membela dunia perdukunan. Nah, itu gue katakan, di barisan sana ada dukun-dukun nih yang membela perdukunan daripada membela ketauhidan nih. Ini dukun yang ngakunya dulu kebal, terus datang ke Denny Sumargo, membuktikan kebalnya, tapi faktanya, wah luar biasa, ngelukain punggung temannya sendiri. Dan waktu itu menurut info dari Denny Sumargo, kalau tidak salah ya, itu akhirnya karena satu punggung full begitu robek, itu ada 75 jahitan. Dan dirawat selama kurang lebih 2-3 minggu tuh, dari gagalnya pembuktian kebal tersebut. Ini dukun yang ngakunya dulu kebal, terus datang ke Denny Sumargo, membuktikan kebalnya, tapi faktanya, wah luar biasa, ngelukain punggung temannya sendiri. Dan waktu itu menurut info dari Denny Sumargo, kalau tidak salah ya, itu akhirnya karena satu punggung full begitu robek, itu ngeri. ada 75 jahitan. Dan dirawat selama kurang lebih 2-3 minggu tuh, Ya Allah. dari gagalnya pembuktian kebal tersebut. Terus juga gue lihat nih Kiai Haji Imad. Gue sejujurnya nggak kenal sama sekali siapa Kiai Haji Imad, bagaimana sudut pandangnya dalam Islam, totally gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue ada video yang memperlihatkan Kiai Haji Imad bergabung dengan Gufron. Nah, gue pribadi sejujurnya gue tidak sependapat dengan Gufron. Dia bilang bisa ngomong sama semut lah, bisa ngomong sama ulet lah, dan semacamnya ya, bisa ngomong sama bidadari bahkan. Allah Akbar. Ini tentunya sesuatu hal yang
halusinasi bagi saya. Jadi untuk gue pribadi, gue di pihak netral. Kalau ada Habib yang mempraktekkan trik-trik perdukunan, gue pasti bongkar. Kalau ada yang di pihak sini yang nggak percaya Habib gabung sama dukun-dukun, pasti gue sebutkan itu dukun dan itu adalah kepalsuan dan pembodohan. Karena memang keahlian gue itu membahas khusus spesialis di bidang hal-hal yang dianggap goib, tapi faktanya bukan goib. Semua rahasia perdukunan gue bisa bongkar, gue bisa praktekkan sama persis tanpa terkecuali. Bahkan ketika gue mengatakan kesalahan pun di channel Ilmu Merah ini, gue membuka, ayo kontak ke admin penjadwalan saya, debat terbuka dan pembuktian langsung ketemu gue untuk memperlihatkan ini ilmu asli atau bukan. Dan gue akan praktekkan langsung di lokasi. Sesimpel itu gitu. Kalau gue keahlian gue di bidang sana memang fokusnya ke sana aja. Gue nggak akan membahas hal-hal yang di luar ranah gue, kayak membahas politik, membahas nasab seseorang, membahas dongeng-dongeng. Males gue kalau bahas dongeng-dongeng. Ada orang yang ngakunya dulunya dukun santet. Ini ada di agama Kristen dan di agama Islam nih. Orang-orang yang dongeng kayak gini nih, ngakunya dulunya dukun santet, sekarang udah tobat. Terus sekarang ini pengen menjelaskan agar tidak terkena santet, tapi ceritanya halusinasi semuanya. Karena faktanya orang-orang dongeng-dongeng kayak gini ya, yang cerita dulunya. Ketika kita minta, ya udah buktiin dong omongan lu satu aja. Sekarang santet gue. Mereka alasannya, oh sekarang udah enggak, saya udah tobat. Oh sekarang mah udah enggak, saya nggak mau menyentuh dunia itu lagi dan semacamnya. Ini dongeng-dongeng kayak gitu gue pribadi males banget ngeladeninnya, karena mereka sendiri memang keahliannya ya cuma sekedar cerita tanpa bisa membuktikan fakta. Video kali ini gue bukan cerita-cerita doang ya para yang ngaku sebagai dukun santet seperti itu. Luar biasa pendapat Pensulap Merah, sangat-sangat netral ya kan. Beliau sangat-sangat luar biasa netral di dalam pendapatnya yang sangat bijaksana mengenai polemik nasab. Ada dukun di gerombolan pengikut si Kiai Imaduddin bin Sam'un ya. Ya Allah. Sekian video kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.